Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena ini dekat sore hari. Kembali lagi di channel MT Story. Terima kasih sudah menonton video. Oke, pada video kali ini karena sedang rame pawang hujan, nah, sekarang kita akan bahas tentang pawang hujan. Banyak sekali di media sosial, di YouTube, Facebook yang memposting tentang pawang hujan karena event Mandalika kemarin. Pastinya netizen Indonesia itu kebanyakan membuli karena berpikir lebih rasional. Nggak mungkin hujan bisa dipindahkan, nggak mungkin hujan bisa ditolak seperti itu. Tetapi ada kalanya di setiap hajatan, besar, acara-acara besar itu banyak sekali orang yang menggunakan jasa pawang hujan. Entah dimanapun lah, banyak sekali, terutama di tempat saya ini. Kalau ada orang hajatan, ada acara, pasti menggunakan 90% lah, kebanyakan orang itu menggunakan jasa pawang hujan. Kalau di desa itu biasanya orang yang dianggap pintar, orang pintar lah, tetua-tetua di suatu daerah itu biasanya dimintai tolong untuk memindahkan hujan atau menunda hujan agar pas saat acara tidak turun hujan. Intinya kalau yang terjadi di Mandalika kemarin ekstrim, karena apa, sang pawang hujannya berani langsung tampil. Salut juga saya, karena pawang hujannya langsung berani tampil di depan. Soalnya biasanya itu kalau pawang hujan itu selalu di belakang layar, jarang sekali yang langsung tampil di depan layar, apalagi di depan sorot kamera langsung, di depan ribuan penonton, dan bahkan banyak penonton sirkuit Mandalika itu yang menertawakan, tapi dia tetap enjoy melakukan tugasnya, pekerjaannya, keliling lintasan, keliling depan pedok sambil berdoa. Nah, itulah esensinya pawang. Dia tidak menolak takdir, tidak menolak hujan, tidak, tapi dia berdoa sesuai keyakinannya dengan caranya sendiri, yang pasti kalau orang awam melihatnya itu konyol, lucu, tapi ya memang seperti itu metodenya. Banyak sekali metodenya yang bisa digunakan untuk pawang hujan. Kalau dilihat kemarin itu sebelum acara dia sudah melakukan ritual, banyak sekali kurampenya, tapi ya itu cara dia. Banyak sekali juga yang menghujat, bahkan merendahkan, tapi banyak juga yang mendukung, mensupport, karena apa ya, hampir di semua tempat di Indonesia, di setiap daerah di Indonesia itu pasti ada istilah pawang hujan itu di setiap acaranya. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah metode untuk melakukan pawang hujan yang bisa digunakan di sini. Saya akan menggunakan metode menggunakan sapu lidi. Sebentar. Oke, kita akan menggunakan banyak sekali metode yang bisa digunakan, tapi saya akan mengulas satu metode yang biasa digunakan orang sekitar sini untuk melakukan pawang hujan. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu sapu lidi yang sudah pernah digunakan. Kalau di sini bilangnya sapu kawak. Bisa juga menggunakan hanya 5 biji saja, 5 batang lidinya saja, seperti contohnya seperti ini. 1,
2, 3, 4. Apa gunanya ini? Ini nanti akan kita jadikan sebagai media yang akan kita tanam di lokasi yang akan dipawangi tadi. Sebelum kita menanam ini, tentunya kita akan doakan dulu. Untuk amalan atau doanya yang ingin tahu bisa inbox langsung saja ke media sosial kita, atau bisa juga menggunakan doa sesuai kepercayaan Anda. Yang penting setiap satu batang lidi ini Anda doakan. Ulangi sekitar 7 kali setiap batang lidinya. Baca doa ulangi 7 kali, tiupkan satu lidi, ulangi hingga 5 lidi ini semua selesai. Setelah ini selesai, maka ini siap kita gunakan, kita tancapkan ke lokasinya. Nanti kita praktikkan untuk menancapnya. Setelah itu selesai, berdoa lagi di lokasi tempat penancapan lidi ini tadi, biasanya di belakang rumah atau di depan rumah atau di samping rumah orang yang punya hajat. Intinya kalau lokasi lapang itu di tengah-tengah lapang itu, samping juga boleh, nggak apa-apa, yang penting yang tidak sering dilewati banyak orang gitu. Lalu setelah ini ditancapkan, maka Anda harus berdoa lagi, ulangi lagi setiap 7 kali, ulangi sampai 7 kali. Lalu lihat awannya, melihat ke atas, melihat awan, sambil membayangkan, sambil memvisualisasikan acara akan berlangsung dengan cuaca yang cerah, atau mungkin ingin yang sedikit mendung, jadi cuaca yang sedikit mendung. Visualisasikan itu terjadi sampai acaranya selesai, sambil berdoa. Jika misal meminta hujan dipindahkan, meminta hujannya ditunda, atau meminta tidak turun hujan saat itu, turunkan di tempat lain. Lebih elok lagi kalau Anda berdoanya itu meminta hujannya itu diturunkan ke tempat sekitar yang lebih membutuhkan air hujan saat itu, misal ke area persawahan atau ke tempat-tempat yang tandus dan bersawan. Kemudian setelah melakukan itu, saat hari acara dilaksanakan, Anda juga harus standby di lokasi. Karena apa? Untuk memantau awan. Saat saat awan mulai terbentuk, itu Anda harus sambil mengibas-ibaskan tangan itu. Anda juga sambil seolah-olah berbicara dengan awan itu, bicara dengan mendung itu, agar tidak turun hujan. Misalnya contohnya, misal di sana, misal di atas itu ada mendung ya. Anda visualisasikan Anda menggeser mendung itu ke arah angin, ke arah mendung itu terseret angin, terbawa angin, sambil Anda meminta kalau awan itu segera melewati lokasi Anda itu. Jika itu sudah, ya sudah, pasrahkan saja hasilnya, karena esensinya kita hanya berdoa. Cara ini akan lebih berhasil apabila Anda sudah menguasai keilmuan tentang energi alam atau matematika. Karena apa? Saat Anda berdoa, memancarkan doa, itu juga mengeluarkan frekuensi energi itu untuk memindahkan mendung itu. Mungkin seperti itu. Ini salah satu metode yang sering saya gunakan juga apabila ada orang yang meminta tolong, misal ada hajatan agar tidak terjadi hujan. Biasanya ini dilakukan 1 hari sebelum acara dilakukan,
sebelum satu acara terjadi, misal besok acaranya, hari ini Anda sudah melakukan ritual. Besok Anda juga membacakan doa lagi di tempat penancapannya tadi itu. Oh iya, lidi ini ditancapkan sesuai arah mata angin. Misal satu ke arah barat, dan tancapkan lagi satu ke arah barat, satu ke sini, barat agak mendongak ke atas, satu lagi ke arah utara, satu lagi ke arah selatan, satu lagi ke arah timur, yang satu lagi ke arah atas. Harapannya agar sapu itu bisa menyapu mendung-mendung yang ada di sekitar itu agar cuaca menjadi cerah. Seperti itu. Intinya pawang hujan itu tidak apa ya, tidak menolak takdir. Dia juga berdoa. Kita sebagai pawang hujan itu juga berdoa kepada kita juga berdoa. Intinya setiap pawang hujan itu juga berdoa sesuai keyakinannya. Yang paling penting itu jangan dihujat, biarkan saja atau tidak mengganggu yang menghujat itu, malah membantu jika itu terjadi seperti di Mandalika. Nah, esensinya pawang hujan itu berdoa, tapi sesuai keyakinan dan kepercayaannya, tentunya dengan caranya sendiri. Contohnya ini tadi, kita menggunakan metode sapu dengan filosofinya tersendiri. Tentunya jangan apa ya, jangan langsung gampang menghujat. Oh, itu keluar dari agama, itu murtad, itu jangan seperti itu. Mereka juga berdoa menurut keyakinannya. Jangan paksakan keyakinanmu pada keyakinannya. Seperti itu. Oh iya, gini, dengan metode sapu lidi ini tadi, apa, biasanya di beberapa tempat ada juga yang apa, di atasnya ini dikasih cabai, bisa cabai rawit atau cabai merah. Di atasnya setiap setiap lidi ini dikasih cabai, lalu nanti ditancapkan seperti yang saya ulas tadi. Entah kebetulan atau tidak, biasanya saat selesai melakukan ritual itu, walaupun apa ya, cuacanya mendung, setelah 10 sampai 15 menit dan seterusnya itu, nanti mendungnya itu mulai pecah, biasanya mulai berawan. Kalaupun mendungnya terlalu tebal, itu biasanya di sekitar itu hujan, tapi di lokasi Anda itu hanya gerimis saja. Kalau di sekitar Anda gerimis, di sekitar desa itu gerimis, itu di lokasi Anda itu hanya ya tidak ada gerimis. Tapi kalau di sekitar Anda hujan deras, di lokasi yang Anda rituali itu tadi, itu hanya gerimis saja. Biasanya seperti itu. Ya entah itu kebetulan atau memang cuacanya cerah, tapi entah kebetulan atau tidak, setiap siang menggunakan metode ini, itu hampir semuanya itu berhasil. Nah, mungkin kalian nanti bisa mencobanya sendiri, iseng-iseng lah, iseng-iseng. Bisa langsung tanyakan amalannya apa lewat Instagram saya, nanti bisa DM. Tentunya subscribe dulu YouTube ini, channel ini, biar lebih berkembang lagi. Baik, cukup dulu mungkin video pada kali ini tentang pawang hujan yang lagi ramai banyak diperbincangan ini. Cukup itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti apa,
lidinya itu kalian tancapkan seperti ini. Satu itu ditancapkan ke arah barat, ini kurang ke atas ini sebenarnya. Terus satu lagi ke arah utara, ini ke arah timur, ini ke arah selatan, dan yang satu ke arah atas seperti ini. Dia kalau bisa agak sedikit ke atas. Ini dikasih, kalau ada ini dikasih cabai, semuanya 5 ini. Setelah kalian menancapkan lidi ini, silahkan kalian melihat ke lidi ini sambil membaca doa, sambil pejamkan mata, sambil visualisasikan lokasi sekitar Anda itu cerah seperti sesuai yang Anda inginkan. Sambil bayangkan lokasi itu Anda itu cerah seperti yang Anda inginkan, ya seperti itu. Ulangi lagi sampai 7 kali Anda berdoa. Yakini itu, lalu pasrahkan. Anda hanya berdoa, tugas Anda hanya berdoa. Tidak boleh memaksakan doamu pada Tuhanmu, seperti itu. Ini bisa dilihat, nah, sekitarnya mendung, tapi atas ini cerah sekali. Gitu. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih.